Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Sari dengan NIM 20017035, Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya tentang unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik, yang mana saya mengambil novel Azab dan Sengsara. Sebelum saya memasuki unsur-unsur tersebut, saya akan menjelaskan apa itu novel. Novel adalah salah satu jenis karya sastra yang berbentuk prosa. Kisah di dalam novel merupakan hasil karya imajinasi yang membahas tentang permasalahan kehidupan seorang atau berbagai tokoh. Unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah cerita yang mempunyai karya sastra dari dalam, seperti tema, tokoh dan penokohan, alur, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Unsur ekstrinsik. Sesuatu yang ada di luar novel, seperti biografi pengarang novel atau latar belakang pengarang novel. Baiklah, kita masuk dengan unsur intrinsik. Unsur intrinsik yang pertama yaitu tema. Tema dari novel Azab dan Sengsara ini adalah adat dan kebiasaan di masyarakat yang dapat membawa kesengsaraan dalam kehidupan. Yang kedua yaitu tokoh dan penokohan. Yang pertama yaitu Maryamin. Maryamin adalah tokoh utama, baik, penurut, rajin, ramah, lemah lembut, penyayang, penyabar, dan pemaaf. Yang kedua yaitu Aminuddin. Ia baik, rajin, tidak sombong, pemaaf, suka menolong, bijaksana, dan berbakti. Yang ketiga yaitu Sultan Baringin atau ayah Maryamin. Pemarah, malas, tamak, pemboros, angkuh, dan bengis. Dan yang keempat, Nuria atau ibu Maryamin. Ia sangat penyabar, sederhana, setia, dan pengibar. Yang kelima yaitu Baginda di atas atau ayah Aminuddin. Ia sombong. Yang keenam yaitu ibu Aminuddin. Ia sangat baik, pengibar, dan setia. Yang ketujuh yaitu Kasibun. Kasibun jahat, bengis, pandai dalam tipu daya, buas, dan ganas. Yang terakhir yaitu Marasai. Ia jahat, suka menghasut. Yang ketiga yaitu alur. Alur yang digunakan dalam novel Azab dan Sengsara adalah alur campuran, karena di dalam novel memiliki runtutan alur yang terdapat alur maju dan alur mundur. Yang keempat yaitu latar. Latar terbagi tiga. Yang pertama, latar waktu. Di sore hari, di malam hari, hari pertama, hari Jumat, tanggal 16, dan pukul 11:30. Yang kedua, latar suasana. Latar suasana pada novel Azab dan Sengsara menyedihkan, senang, haru, dan tegang. Yang ketiga yaitu latar tempat. Di kota Sipino, di rumah Maryamin, di kampung A, di sawah Dalah, di stasiun Pulau Barayan, di Delhi, dan di Medan. Yang kelima yaitu sudut pandang. Orang ketiga tunggal yang ditandai dengan kata adinda, kakanda, dan anakanda. Orang ketiga yang ditandai dengan kata anggi atau adik, engkang atau kakak. Yang keenam yaitu gaya bahasa. Pengungkapan dengan berbanding eksplisit yang dinyatakan dengan kata depan dan penghubung, seperti layaknya, bagaikan, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu amanat. Amanat dari novel Azab dan Sengsara ini yaitu jangan sombong atau menghambur-hamburkan uang untuk sesuatu yang percuma atau tidak berguna. Lebih baik uang tersebut diberikan kepada yang memang membutuhkan. Agama adalah penopang hidup yang memberikan tenaga dan semangat untuk menjalani semua derita dan kesukaan hidup ini. Sehingga jangan mudah tertawa oleh hasutan setan yang menjerumuskan. Selanjutnya unsur ekstrinsik. Yang pertama yaitu biografi pengarang.
Mirari Siregar dilahirkan di Sipino, Sumatera Utara, adalah seorang sastrawan Indonesia yang berasal dari Angkatan Balai Pustaka. Selain Azab dan Sengsara, yang merupakan tonggak kesusastraan Indonesia, ia juga menulis cerita Si Jamin dan Si Johan yang merupakan saduran karya Jos van Molik 1918. Situasi dan kondisi. Roman Azab dan Sengsara disusun pada tahun 1920 dan cetakan pertama pada tahun 1927, di mana pada waktu itu bangsa Indonesia tengah berjuang untuk merebut kemerdekaan dari tangan penjajah bangsa Jepang. Berikutnya nilai-nilai. Yang pertama yaitu nilai moral. Dari novel Azab dan Sengsara ini terdapat beberapa nilai moral, yaitu kepatuhan seorang anak kepada orang tuanya. Yang kedua, nilai agama. Marimin yang selalu mendapatkan sengsara karena kehidupan yang melarat, tidak bisa bersatu dengan kekasihnya, serta memperoleh suami yang jahat. Ia tidak sekalipun menyalahkan Tuhan karena telah memberikan cobaan yang berat. Yang ketiga yaitu nilai budaya. Nilai budaya yang menonjol pada novel ini yaitu adat masyarakat Sipino waktu itu masih sangat kental akan adat Melayu. Masih jelas sekali adanya perjodohan. Yang keempat, nilai pendidikan. Nilai pendidikan yang dapat kita petik dari novel Azab dan Sengsara yaitu anak haruslah patuh pada kedua orang tuanya dan menuruti apa kata mereka selagi itu bukan perbuatan maksiat. Selain itu, bahwa kita harus belajar untuk dapat bersabar karena orang yang bersifat baik belum tentu merasakan hidup yang baik pula. Yang terakhir yaitu nilai sosial. Dalam novel Azab dan Sengsara karya Mirari Siregar ini sangat menggambarkan hubungan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang jelas. Hubungan sosial tersebut meliputi sikap tolong-menolong, saling menghargai dan menghormati sesama manusia, peraturan-peraturan dalam adat pernikahan, dan sebagainya. Sekian unsur intrinsik dan ekstrinsik dari novel Azab dan Sengsara. Atas kekurangannya, saya minta maaf dan terima kasih.